Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Safitri, NIM 220955, Prodi Hukum RA2 semester 3, Universitas Primagraha. Yang pertama, ada pengertian perjanjian bernama. Apa sih pengertian perjanjian bernama? Adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya ada macam-macam perjanjian bernama dalam KUH Perdata. Ada 15. Yang pertama ada perjanjian jual beli. Selanjutnya yang kedua ada perjanjian tukar menukar. Ketentuan dasar tentang perjanjian tukar menukar adalah pada pasal 1541 KUH Perdata. Perjanjian ini juga dikenal dengan istilah barter. Pasal 1541 menyatakan bahwa tukar-menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatnya dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagaimana gantinya barang lain. Selanjutnya ada perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatnya dirinya untuk memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk digunakan dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disanggupi pihak tersebut. Yang keempat, ada perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan secara umum diatur dalam KUH Perdata pasal 1601. Berdasarkan rumusan pasal 1601 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, ada perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Yang kedua, ada perjanjian kerja atau perburuhan. Yang ketiga, ada perjanjian pemborongan pekerjaan. Yang kelima, ada persekutuan. Apa sih persekutuan itu? Persekutuan adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikat dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan bermaksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Yang keenam, ada perkumpulan atau perhimpunan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tidak mencari keuntungan tertentu. Dalam hal ini, mana kerjasama disusun dengan bentuk dan cara sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dalam menyampaikan bahwa pada dasarnya tidak lazim suatu perkumpulan dianggap sebagai bentuk perjanjian. Yang ketujuh ada penghibahan. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada masa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Pengaturan atas hibah didapat pada pasal 1666 sampai dengan 1693 KUH Perdata. Yang kedelapan, ada penitipan barang. Penitipan barang yaitu suatu perjanjian real yang baru akan terjadi apabila seseorang telah menerima barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dengan mengembalikannya dalam wujud asal. Dasar
hukum penitipan barang ada di pasal 1694 KUH Perdata. Yang ke-9 ada perjanjian pinjam pakai. Perjanjian pinjam pakai yaitu perjanjian dengan mana pihak satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakai atau setelah lewat waktu tertentu akan mengembalikannya. Pengaturan umum bisa kita dapatkan pada pasal 1794 KUH Perdata. Yang ke-10 ada perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis atau mutu yang sama pula. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1754 KUH Perdata. Yang ke-11 ada perjanjian untung-untungan, yaitu suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak adalah bergantung pada suatu keadaan yang belum tentu. Ketentuan perjanjian untung-untungan ini terdapat pada pasal 1774 KUH Perdata. Yang ke-12 ada pemberian kuasa. Apa sih pemberian kuasa itu? Pemberian kuasa adalah persetujuan atau perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 1792 KUH Perdata. Selanjutnya yang ke-13 ada penanggungan. Penanggungan adalah persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatnya diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang ketika orang ini sendiri tidak memenuhinya. Ketentuan ini terdapat pada pasal 1820 KUH Perdata. Yang ke-14 ada perdamaian, yaitu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Ketentuan ini terdapat pada pasal 1851 KUH Perdata. Selanjutnya yang ke-15 ada perjanjian pengangkutan, yaitu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim. Dalam hal ini pengangkut mengikatnya diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim adalah mengikat dirinya untuk membayar uang angkutan.